Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, bro and sis yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Injil pada hari ini yang diambil dengan yang sangat pendek dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, jika orang tua atau kita sebagai orang tua atau ayah atau ibu akan meninggalkan keluarga atau anak-anak di rumah, entah itu pergi bekerja atau entah tugas keluar kota, berpergian ke suatu daerah. Tentunya sebelum berangkat dia akan mengatakan, baik-baik di rumah, anak-anakku terutama sekolah yang benar, rajin belajar, dan tidak nakal. Itu adalah suatu pesan untuk supaya apa? Supaya keluarganya hidup dalam damai, sehingga pada saat dia pergi keluar kota atau ke kantor pun hati juga tenang dan bisa fokus dengan apa yang akan dia kerjakan. Dan sehingga dia pada saat dia kembali ke rumah, dia mendapatkan keluarganya baik-baik saja. Dalam bacaan Injil menjelang Yesus naik ke surga, di dalam gereja Katolik diawali selalu ada kalimat dalam amanat perpisahannya. Demikian juga Injil pada hari ini. Di ayat 15 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus memberikan kita renungan. Di ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ini adalah rantai kasih antara Bapa, anak, dan pengikutnya. Itu adalah rantai kasih keluarga. Tuhan Yesus mengangkat kita sebagai keluarganya. Supaya apa? Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dikatakan, jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Sehingga kasih itu akan membawa kita kepada sukacita. Sebab dia katakan, semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Bro and sis dikasihi Tuhan, pada ayat awal sebelumnya, beberapa hari yang lalu, di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, kalau kita hidup di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, kita hidup di dalam sukacitanya. Itulah yang diamanatkan oleh Yesus sebagai perintah untuk kita taati, yaitu hidup di dalam Dia.
hidup di dalam kasih-Nya. Betapa kita berbahagia memiliki Yesus yang telah berkorbankan hidupnya untuk keselamatan hidup manusia. Karena kasih-Nya, yaitu kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang berkorban, itu yang diingini Yesus kepada kita semua. Begitu pula pada ayat-ayat selanjutnya, di Yohanes 15 ayat 14, dikatakan kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bro and sis, dikatakan dulu kita tuh hamba, sekarang dia jadi sahabat. Dulu hidupnya tidak punya arti, sekarang hidup kita berarti. Dulu kita hidup sia-sia, saat ini kita hidup dengan sukacita. Dulu hidupnya egois, kini mau memperhatikan orang lain. Dulu tidak memiliki kasih, sekarang penuh kasih dan ingin membagikan kasih itu. Karena kita tahu, jikalau orang tidak mempunyai kasih, dia tidak bisa memberikan kasih itu kepada orang sesama. Bro and sister kasih Tuhan, seperti apa yang pernah saya alami, hidup saya saat tidak berada di dalam Tuhan, saya mulai lalai pergi ke gereja, tidak pernah mendengarkan firman, tidak pernah menerima tubuh Kristus, seperti ranting pohon yang lepas dari batangnya. Hidup saya tidak karuan, boro-boro saya bisa memberikan kasih kepada orang. Justru malah saya egois, pemarah, temperamental, sampai pada keluarga, pada anak-anak dan pada istri. Sehingga anak-anak salah sedikit pun, mungkin saya akan sampai turun tangan untuk memukul dan lain sebagainya. Dan bila saya marah, saya simpan itu dalam beberapa hari. Setelah saya mengerti akan firman di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi rupanya saat itu saya benar-benar dikuasai iblis. Hidup saya dikelilingi oleh lingkungan yang mudah marah, lingkungan yang memiliki harga diri yang tidak mau diganggu-gugat, mempunyai keegoisan, tidak bisa dikritik, sehingga itu menularkan pada saya. Tapi kasih Tuhan lebih besar pada hidup kita. Kita yang sudah dibaptis, Tuhan tarik kembali. Supaya saya hidup penuh dengan sukacitanya. Nah, itulah perubahan-perubahan yang saya alami setelah saya diam di dalam pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri. Hal ini juga menular kepada anak-anak kami. Anak-anak kami, anak-anak saya melihat perubahan itu. Istri saya pun seperti itu. Apakah saya tidak pernah marah? Masih marah. Karena sifat manusia yang masih hidup dalam daging. Tetapi tidak pernah saya simpan sampai esok hari. Malah sebelum matahari terbenam, hati saya sudah damai kembali. Dan saya bisa menerima baik itu kesalahan anak maupun istri maupun orang lain. Perubahan yang sangat luar biasa itu menular juga kepada anak saya. Anak-anak saya
juga ingin ikut seperti saya mengikuti SEP. Kebetulan anak saya nomor 2 yang baru saja selesai ikut SEP 2 tahun yang lalu. Dia memiliki pekerjaan sebagai fotografer. Fotografer spesialis wedding. Juga pre-wed yang menuntut dia harus keluar kota bahkan keluar negeri. Dan foto wedding menuntut dia Sabtu Minggu harus pergi bekerja. Praktis di hari Tuhan, hari Minggu dia tidak mengikuti misa. Dan berjalannya waktu, dengan adanya COVID, bisnis dia mulai terhenti, mulai terganggu. Dia mencoba berbagai kegiatan, pekerjaan lain, menjual makanan dan lain sebagainya. Bulan sisi kasih Tuhan, setelah COVID berlalu, dia mulai beradaptasi dengan suasana yang baru. Namun bekal dia setelah mengikuti SEP membawa dia mau melayani Tuhan. Karena setelah mengikuti SEP, dia menjadi salah satu dari panitia. Lalu pekerjaannya bagaimana setelah pulih itu? Dia tetap kerjakan, tetapi dia bisa membagi waktu. Dia bisa menjadi panitia ini itu untuk pelayanan. Dan suatu saat dia terpikir untuk membuat konten kreator TikTok. Dia mencari klien, akhirnya dia dapat, ternyata itu pun tidak berjalan dengan baik. Tiba-tiba terkena juga regulasi dari pemerintah yang men-stop program TikTok itu. Kemudian dia berpikir mau kuliah di S2, mengambil S2 di Australia. Sebelumnya juga dia sempat mengajar juga di suatu universitas dan dia akan mengambil mata kuliah yang dibutuhkan oleh universitas itu juga sebenarnya. Tapi saya katakan, biayanya dari mana? Saya bisa cari sendiri, Pak. Jangan khawatir. Dan betul, setelah dia berangkat, baru saja dia 2 minggu bekerja di sana, kuliah di sana, dia mendapat pekerjaan yang baik. Pekerjaan dari pengalaman dia membuat konten, dan itu terpakai, dan ketemu orang yang cocok dengan dia. Namun sebelum berangkat, saya juga pernah berpesan kepada dia, kamu cari komunitas ya di sana, supaya kamu juga bisa sedikit banyak melayani. Kamu juga harus tiap hari Minggu bisa ke gereja. Dan itu puji Tuhan. Dia tiap pagi, dia rosario, dia tidak pernah lupa doa. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan misa. Berarti kasih Tuhan, akhirnya anak saya bisa survive di sana. Berkat ketekunan dia untuk tinggal di dalam Tuhan. Berarti kasih Tuhan, begitu pula hidup kita, bila kita hidup di dalam Dia, kita tidak akan berkekurangan. Kasih, sukacita akan menyertai hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami memiliki Putramu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menarik kami untuk hidup dalam Engkau. Kami yang telah dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau. Dan menjadi saksi-Mu, mewartakan firman-Mu, membawakan kabar sukacita kepada setiap orang dalam sikap hidup kami kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan,
seturut dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.